Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Nah, kali ini kita akan belajar untuk melanjutkan di bab 9 ya teman-teman. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut di bab 9, saya harap kalian sudah menghafalkan ya kotoba dari bab 1 sampai bab 8. Karena di bab 9 ini akan ada kotoba yang baru juga loh. Jadi jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Oke, jadi di bab 9 ini kita akan belajar tentang pola kalimat, bagaimana bilang sebab akibat gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke bunponya. Oke, yang pertama itu ada bunpo menegaskan kata benda atau kalimat sebelum ga, seperti itu ya. Jadi untuk caranya, yang pertama kata benda, kemudian diikuti dengan partikel ga dan kalimat pasif. Nah teman-teman, kalian pasti udah tahu ya apa bedanya kalimat pasif dan juga kalimat aktif. Nah biasanya kalau untuk kalimat aktif itu kita melakukan kegiatan ya yang harus ada pergerakan seperti misal makan, minum, tidur seperti itu. Nah kalau di sini kita itu pakainya kalimat pasif. Jadi kalimat pasif ini biasanya hanya menjelaskan kondisi atau sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja tanpa kita melakukan sesuatu. Nah ini saya kasih contoh di bawah sini. Nah ada beberapa contoh kalimat pasif atau kata kerja pasif ya teman-teman. Yang pertama itu ada kata arimas. Nah arimas di sini artinya ada. Dalam bahasa Jepang ada itu ada dua ya teman-teman, dibedakan dengan benda mati atau benda hidup. Nah untuk arimas sendiri ini digunakan untuk benda mati. Contohnya misal ada meja atau rumah, gedung seperti itu termasuk dalam benda mati ya teman-teman. Nah selanjutnya ada yang namanya imas. Nah untuk imas sendiri itu artinya ada, tapi untuk benda hidup, contohnya kita manusia, kemudian ada juga hewan seperti itu ya. Nah kemudian ada juga wakarimas atau mengerti. Ini juga termasuk ke dalam kalimat pasif ya teman-teman, karena kita tanpa ngapa-ngapain bisa mengerti seperti itu. Kemudian ada sirimas atau mengetahui. Ini juga termasuk ke dalam kalimat pasif seperti itu. Kemudian selain kalimat pasif, partikel ga itu juga bisa diikuti dengan kata sifat na atau kata sifat i. Nah kalian masih ingat nggak nih teman-teman? Kemarin di bab 8 kita udah belajar kata sifat na dan juga kata sifat i. Nah bedanya kalau yang di bab 8 kita belajarnya kata sifat dulu baru kata bendanya ya nggak? Kalian masih ingat nggak? Misal mau bilang makanan enak, nah jadi oishi tabemono. Tapi bedanya kalau di bab 9 bendanya itu kita taruh di depan. Nah biar ada perbedaan, di sini ada partikel ga untuk membedakan dari bab 8 gitu ya teman-teman. Nah biar nggak bingung kita langsung masuk ke contohnya ya. Untuk contoh yang pertama itu ada komakai okane ga arimas. Nah, biasanya orang Jepang kalau bilang ga itu bisa dibaca nga. Nah, jadi bisa komakai nga arimas. Seperti itu ya. Nah, untuk translate-nya kalian bisa dari partikel ga ke depan atau dari paling belakang juga bisa. Nah, jadi artinya gimana? Karena di sini ada arimas, uang receh itu benda mati ya. Jadinya ada uang receh seperti itu ya. Kemudian kalau untuk contoh yang kedua ada pan ga oishi desu. Nah, atau pan ga oishi desu seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca nih dari partikel ga ke depan dulu. Jadinya roti enak. Nah, di sini menegaskan ya bendanya ini kalau roti itu enak loh, kayak gitu artinya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bunpo yang kedua, yaitu menyatakan kalimat sebab akibat gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita kan bilangnya tanya sebabnya apa. Nah, itu biasanya pakai kenapa atau mengapa seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Jepang kita pakai kata doshite. Doshite itu artinya mengapa, seperti itu. Karena ini adalah kalimat tanya, berarti kita butuh nih tambahan partikel ka di belakang. Jadi doshite nani nani ka, seperti itu ya. Oke, nah hati-hati kalau ada ending di belakang ka itu kan biasanya artinya apakah teman-teman. Tapi karena di sini sudah ada gimongshi atau kalimat tanya kenapa, maka kita tidak perlu tambahkan kata apakah di sini ya. Oke, kita coba masuk ke contohnya ya teman-teman. Yang pertama ada doshite nihongo o benkyou shimasu ka? Nah, jadi kenapa? Kita translatekan dulu, doshite, kenapa? Kemudian belajar bahasa Jepang, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada
kyou wa fuyu desu. Doshite gakko e ikimasu ka? Seperti itu ya. Jadi kita translatekan dulu ya teman-teman dari yang depan dulu karena di sini ada partikel wa, jadi kita ke sini dulu. Hari ini musim dingin. Nah, kemudian pertanyaannya doshite kenapa pergi ke sekolah? Seperti itu ya. Oke, tadi kita udah tahu nih cara bertanya dalam bahasa Jepang yaitu menggunakan kata doshite. Sekarang kita akan belajar nih cara menjawabnya gimana. Nah, kalau dalam bahasa Jepang gampang banget, kalian tinggal tambahkan kara setelah kalimat atau bisa juga diikuti kalimat yang lain yang mana artinya karena. Seperti itu ya teman-teman. Nah, misal contohnya seperti ini. Nihongo to uta ga suki desu kara mainichi Nihon no ongaku wo kikimasu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengertiannya kita mulai dari kara dulu ya teman-teman. Karena suka lagu dan bahasa Jepang, setiap hari mendengarkan lagu Jepang. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada doshite yasumimashita ka? Nah, ini pertanyaannya ya, tadi doshite yasumimashita ka? Kenapa telah libur? Masih ingat ya teman-teman kalau di sini ada yasumimashita. Berarti di sini kalimatnya kalimat lampau ya. Berarti artinya kenapa telah libur, seperti itu. Kemudian di sini menjelaskan alasannya nih. Yoji ga arimasu kara. Nah, karena ada keperluan atau karena ada urusan. Seperti itu ya. Jadi pengertiannya dari belakang. Oke. Jadi kita udah bisa nih bertanya kenapa dan juga alasannya. Selanjutnya kita ke bunpo selanjutnya ya. Ada untuk menunjukkan kata keterangan. Nah, jadi teman-teman dalam bahasa Jepang itu ada beberapa kata keterangan. Yang pertama kalian bisa lihat di sini ada kata yoku. Nah, yoku di sini artinya adalah dengan baik ya, teman-teman. Jadi kalau di sini contoh kalimatnya yoku wakarimasu, berarti artinya baik, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada daitai. Daitai di sini artinya sebagian besar, teman-teman. Jadi kalau di dalam kalimat daitai wakarimasu contohnya, berarti mengerti sebagian besar atau dominan mengerti, seperti itu ya. Kemudian ada kata takusang. Nah, takusang di sini artinya banyak. Jadi kalau dalam contoh kalimat takusang jadi kalau contohnya takusang wakarimasu berarti banyak mengerti atau banyak mengerti banyak hal, seperti itu ya. Kemudian ada kata skoshi. Nah, skoshi di sini artinya sedikit. Jadi kalau dalam contoh kalimat skoshi wakarimasu berarti sedikit mengerti, seperti itu. Untuk 4 kalimat atas tadi teman-teman itu biasanya diikuti dengan kalimat positif ya. Berbeda dengan 2 yang bawah ini. Kalau untuk kata amari di sini artinya tidak begitu. Nah, karena tidak begitu, maka amari wakarimasen, tidak begitu mengerti. Nah, di sini harus diikuti dengan kalimat negatif ya, teman-teman, beda dengan yang atas tadi. Kemudian ada yang terakhir, ada kata zenzen. Nah, zenzen di sini artinya sama sekali. Berarti kalau ada yang bilang zenzen wakarimasen, berarti tidak mengerti sama sekali. Seperti itu ya. Nah, untuk kedua ini harus diikuti kalimat yang negatif. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga mau nambahin nih, ada satu kata keterangan yang kalian tuh sebenarnya bisa kok untuk ikuti kalimat positif ataupun yang negatif. Kata apa itu? Jadi kata itu adalah sukoshi. Nah, sukoshi di sini kalian bisa pakai untuk kalimat yang positif ataupun kalimat yang negatif. Nah, di sini ada sukoshi wakarimasu, ada juga sukoshi wakarimasen. Nah, itu artinya sama, sedikit mengerti. Gitu ya, teman-teman. Biar lebih paham, kalian bisa lihat untuk contoh di bawah ini ya. Oke, contoh yang pertama ada Indonesia go ga yoku wakarimasu. Indonesia go ga yoku wakarimasu. Nah, karena di sini ada partikel nga, kalian boleh banget untuk translatekan partikel nga ke depan, kemudian baru ke belakang. Jadi bahasa Indonesia mengerti dengan baik, seperti itu bisa. Atau dari paling belakang juga boleh. Jadinya mengerti bahasa Indonesia dengan baik, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua ada kata daitai nihonjin wa seki. Daitai nihonjin wa se ga takai desu.
seperti itu ya. Daitai nihonjin wa sei ga takai desu. Nah, karena di sini ada partikel wa, berarti kita harus translatekan partikel wa ke depan dulu ya, yaitu orang Jepang sebagian besar badannya tinggi. Nah, jadi untuk sei ga takai ini sudah menjadi satu kalimat yang artinya badan tinggi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, biar lebih paham ada lagi nih contoh yang lain dari kata takusang. Nah, di sini ada takusang karai ryori desu. Seperti itu ya, takusang karai ryori desu. Seperti itu. Jadi artinya banyak masakan pedas, seperti itu. Kemudian ada skoshi wakarimasu, tadi sudah ada ya yang di atas, sedikit mengerti. Kemudian ada juga di sini Nihon no tabemono wa amari suki dewa arimasen. Nihon no tabemono wa amari suki dewa arimasen. Seperti itu. Karena di sini ada partikel wa, jadi kita translatekan ke depan dulu ya. Jadi masakan Jepang, kemudian ke belakang tidak terlalu suka, gitu ya, atau tidak suka, seperti itu juga bisa. Masakan Jepang tidak suka. Masih ingat ya, untuk suki itu adalah kata sifat na, jadi kalau untuk negatif tambahannya dewa arimasen, seperti itu. Untuk contoh yang terakhir ada kono utawa zenzen kikoe masen. Kono utawa zenzen kikoe masen. Nah, berarti dari partikel wa dulu, lagu ini sama sekali tidak terdengar atau tidak kedengaran. Lagu ini sama sekali tidak terdengar. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, tidak terasa ternyata untuk bunpo di bab 9 ini sudah selesai. Di bawah ini ada latihan. Kalau kalian sudah punya untuk buku Akari, kalian bisa langsung praktekkan ya latihan soalnya di buku, biar bahasa Jepangnya tambah keren, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai sini saja untuk bab 9. Kalau misal ada yang pengen ditanyain atau belum paham, boleh banget kalian komen di bawah atau tanya ke sensei. Seperti itu ya, teman-teman. Korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu. Ja, mata mite ne.